Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulahuddin Dikama dengan NIM 23108173310005. Kali ini saya akan menjelaskan review buku Software Testing Foundation di chapter 2. Pendahuluan dalam pengembangan perangkat lunak modern, kualitas sistem menjadi faktor krusial yang menentukan keberhasilan produk. Tidak hanya dari produk fisik, perangkat lunak bersifat intangible sehingga proses verifikasi tidak dapat dilakukan melalui inspeksi visual secara langsung. Oleh karena itu, software testing menjadi mekanisme utama yang memastikan berfungsi sesuai dengan requirement dan harapan pengguna. Kegagalan perangkat lunak dapat menimbulkan dampak yang signifikan mulai dari kerugian finansial hingga risiko keselamatan pada sistem yang kritis. Oleh sebab itu, testing berfungsi sebagai mekanisme pengendalian risiko yang dilakukan sepanjang siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Berikut ada konsep dan terminologi besar software testing. Software testing adalah proses sistematis untuk mengevaluasi dan memverifikasi bahwa perangkat lunak memenuhi requirement yang telah ditentukan. Testing mencakup aktivitas dinamis, eksekusi program maupun statis yaitu dokumen kode. Tujuan utama testing meliputi yang pertama dan mengidentifikasi defek, yang kedua memverifikasi sesuai dengan requirement, yang ketiga dan mengurangi risiko kualitas, dan keempat memberikan informasi kepada stakeholder untuk pengambilan keputusan. Testing tidak bertujuan untuk membuktikan bahwa sistem bebas dari kesalahan, melainkan dengan berkelayan di defect yang masih ada. Pada chapter 2 di buku Software Testing Foundation, chapter ini membedakan beberapa istilah penting yaitu error, kesalahan penggunaan pengembangan, fault atau bug, implementasi kode yang salah akibat error, yang ke berikutnya ada failure, kegagalan sistem tidak dinyalakan, yang terakhir ada defect ketidaksesuaian antara hasil aktual dan hasil yang diharapkan. Testing berfokus pada pengungkapan failure, sedangkan debugging bertujuan menemukan dan memperbaiki fault yang menjadi penyebab failure tersebut. Prinsip dasar testing ada 7, yaitu ada testing menunjukkan keberadaan defect, yang kedua ada exhaustive testing yang tidak mungkin dilakukan, yang ketiga ada early testing, yang keempat ada defect clustering, yang kelima ada pesticide paradox, yang keenam testing bersifat kontekstual, dan ketujuh absence of error. 7 prinsip yang menunjukkan bahwa testing merupakan aktivitas berbasis risiko dan sampling bukan proses pembuktian absolut. Kualitas berikutnya ada materi kualitas perangkat lunak dan ISO 2525010. Standar kualitas perangkat lunak dirumuskan dalam ISO 25010 yang diterbitkan oleh International Organization for Standardization. Standar ini mengklasifikasikan kualitas software ke dalam dua model utama. Yang pertama ada quality in use, isinya ada effectiveness, efficiency, satisfaction, freedom from risk, and context coverage. Dan yang kedua ada product quality, yaitu isinya functional suitability, performance efficiency, compatibility, usability, reliability, security, maintainability, dan portability. Setiap karakteristik memiliki subkarakteristik yang perlu diuji secara sistematis, kemudian harus disesuaikan dengan prioritas risiko dan konteks sistem. Biasanya ada proses testing terdiri dari 3 aktivitas utama. Yang pertama, test planning, yaitu menentukan strategi, cakupan, dan kriteria exit. Yang kedua ada tes monitor dan kontrol, mengawasi kemajuan dan risiko. Yang ketiga ada tes analis, mengidentifikasi apa aja yang perlu diuji. Yang keempat ada tes desain, menentukan bagaimana ujian dilakukan. Yang kelima tes implementation, menyiapkan test case dan lingkungan uji. Yang ketiga ada tes execution, menjalankan test case dan mencatat hasil. Tes completion, yaitu evaluasi akhir dan dokumentasi. Proses ini dapat bersifat sequential, misalnya waterfall, maupun iteratif, misalnya aja. Traceability antara requirement dan hasil testing menjadi elemen penting untuk memastikan cakupan pengujian yang memadai. Berikut ada materi tentang testing berbasis risiko. Tingkat intensitas testing harus proporsional terhadap risiko sistem. Sistem dengan dampak ganti memerlukan pengujian lebih mendalam. Evaluasi risiko mempertimbangkan probabilitas kegagalan, dampak finansial, risiko keselamatan, reputasi organisasi. Testing efektif adalah testing yang menyeimbangkan biaya pengujian dengan potensi kerugian akibat kegagalan sistem. Kita ada materi quality management dan quality assurance. Quality management mencakup kebijakan dan strategi untuk memastikan kualitas organisasi. Quality assurance atau QA berfokus pada kepatuhan terhadap proses yang telah ditentukan. Testing merupakan bagian QA, namun QA tidak identik dengan testing. QA memastikan proses menjadi sesuai standar, sedangkan testing memastikan produk memenuhi kualitas yang diharapkan. Kesimpulannya, testing merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi risiko perangkat lunak. Testing tidak memberikan ketiadaan kesalahan, melainkan memberikan keyakinan yang memadai terhadap kualitas sistem. Penerapan 7 prinsip dasar testing, pendekatan berbasis risiko, serta pengujian standar sesuai kualitas ISO 25010 memungkinkan organisasi menghasilkan perangkat lunak yang lebih andal dan sesuai kebutuhan pengguna. Keberhasilan testing tidak hanya bergantung pada teknik, tetapi juga pada perencanaan, dokumentasi, traceability, serta komunikasi yang profesional dalam tim developer.
insight dan opini ilmiah yang didapat. Yang pertama adalah pentingnya paradigma shift left testing. Dokumen menekankan bahwa tes dinamis dan statis harus dimulai seawal mungkin dalam siklus hidup sistem. Dalam riset lunak Frank modern ini dilakukan dengan konsep shift left testing. Insight ilmiahnya adalah semakin jauh cacat lolos ke fase produksi, kurva biaya perbaikannya akan naik secara eksponensial. Menemukan celah spesifikasi melalui static testing sebuah kode dirilis jauh lebih murah daripada bukan dibagi menjadi fase produksi. Yang kedua, tantangan psikolis dan bias kualifikasi. Bab ini atau chapter 2 ini secara benar mengangkat isu psikologis di mana pengembangan dianggap sebagai kegiatan konstruktif, sementara pengujian dianggap destruktif. Dokumen menyoroti confirmation bias atau bias konfirmasi di mana pengembang kesulitan melihat kesalahan pada kode yang mereka tulis sendiri. Secara keilmuan, hal ini menegaskan perlunya entitas penguji yang independen, independent verification and validation. Pengembang seringkali hanya menguji happy path atau alpha sementara tester dilatih dengan skeptisme yang profesional untuk mencari titik kegagalan. Adopsi standar kualitas ISO 25010, penggunaan model ISO kualitas produk dan penggunaan memastikan bahwa perangkat lunak tidak hanya dinilai dari apakah fungsinya berjalan, tetapi juga dari utilitas operasionalnya. Ini adalah landasan ilmiah yang kuat karena kualitas perangkat lunak bersifat multidimensi. Sebuah aplikasi juga bisa memiliki fungsionalitas 100%, namun gagal total di pasaran jika tingkat usabilitas atau performa efisiensinya buruk. Kita ada referensinya. Oke, berikut ada perbandingan buku software testing dan Software Testing Foundation dengan The Art of Software Testing oleh Myers. Oke, yang pertama ada filosofi dan definisi pengujian. Dalam buku The Art of Software Testing, Myers mendefinisikan pengujian dengan sangat tajam dan provokatif. Pengujian adalah proses pengeksekusi sebuah program dengan niat menemukan kesalahan. Myers menolak pandangan bahwa pengujian bertujuan hanya untuk memutuskan program dengan benar. Menurutnya, tes-tes yang berhasil adalah menemukan bug, bukan yang gagal menemukannya. Sedangkan pada buku Software Testing Foundation mengambil pendekatan yang lebih modern dan luas, kemudian tidak hanya tentang mengeksekusi program atau tes dinamis, tetapi mencakup evaluasi dokumen atau persyaratan tes statis dan manajemen kualitas secara keseluruhan untuk memitigasi risiko bisnis berbasis metode ISO 25010. Kita ada psikologi pengujian, The Art of Software Testing. Myers adalah pionir yang membahas psikologi pengujian yang mengatakan bahwa pembuatan kode adalah proses konstruktif, sedangkan pengujian adalah proses destruktif. Karena perbedaan sifat ini, Myers dengan tegas menyarankan agar pengembang tidak menguji programnya sendiri karena hampir mustahil untuk bersifat objektif dan menghancurkan karya buatannya sendiri. Sedangkan pada buku Software Testing Foundation, dokumen ini memperluas konsep psikologis Myers dengan menggunakan istilah psikologi modern seperti confirmation bias. Meskipun setuju bahwa objektivitas sulit, pendekatan modern lebih pragmatis. Pengembang tetap melakukan tes seperti unit atau developer test, namun didukung oleh proses review tim dan tes otomatis untuk meminimalisir bias. Berikutnya ada fokus proses dengan teknik desain. Ada buku The Art of Software Testing. Buku ini sangat praktikal dalam hal teknik desain. Kasus uji tes case, Myers secara mendalam membedah teknik seperti boundary value analysis, equivalence partitioning, cause effect graphing, dan workbook seperti statement coverage, decision atau condition coverage. Fokus utamanya adalah pada matematika dan logika pembuatan test case yang efektif. Sedangkan pada buku Software Testing Foundation lebih berfokus pada siklus hidup dan proses pengujian. Terdapat struktur formal, perencanaan, pemantauan analisis, desain, implementasi, eksekusi, dan desain. Pendekatan ini sangat cocok untuk manajemen proyek skala besar yang membutuhkan ketertelusuran atau traceability tingkat tinggi. Oke, mungkin sekian dari saya. Salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.